Kalau hajinya sudah habis, puasa sudah habis, soalnya habis semuanya, masih ada. Ya Allah, aku belum kebagian ya Allah. Saya belum kebagian pahalanya ya Allah. Padahal saya termasuk orang yang dizalimi ya Allah. Bagaimana ya Allah? Tenang, wahai hambaku, tenang hambaku. Kamu punya dosa kan? Aku punya dosa banyak ya Allah. Ambil dosanya, diberikan kepada pejabat yang bangga dengan itu. Diambil dosanya lagi, diberikan, kemudian dia dilempar ke dalam neraka. Si orang yang bangga dengan sholatnya dilempar ke dalam neraka. Nauzubillah, kenapa? Karena dia menganggap seolah-olah ketaatan hanya bicara hablum minallah, tapi dia tidak memperhatikan hablum minannas. Maka mulai hari ini pikiran kita itu adalah bahwa kesolehan itu bukan hanya urusan kita dengan Allah, tapi urusan kita dengan orang lain. Itu sebenarnya. Ya. Maka pertanyaannya terus gimana kita seharusnya? Maka saudara sekalian, mari kita lihat di dalam surat Ali Imran, ayatnya saya lupa, Ali Imran. Bunyinya begini, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, kita lihat. Saya cek dulu. Ya, nanti ibu juga bisa ngecek. Ali Imran. Biar kita sekalian belajar untuk menghafalkan ayat sama ngecek arti. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. 102. Ali Imran 102. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini adalah resep yang pertama, menjaga status kita di hadapan Allah. Jangan sekali-kali mati kecuali dalam kondisi Islam, beriman, Muslim. Contoh misalnya, saya mau ngobrol sama Bunda satu ya. Bun, sebutkan 5 status Bunda hari ini. 5. Ya, ibu, istri, guru, muslimah. Satu lagi, teman. Oke, dari 5 ini sebutkan 3 yang paling penting. Tadi kan ada ibu, guru, muslimah, teman. Apa tadi? Istri. Oke. Dari 5 sebutkan 3 paling penting. Muslim, istri, guru. Dari 3 ini sebutkan 1 paling penting. Kita tidak masalah status nanti kalau ketika meninggal. Gak masalah kita meninggal dimanapun. Masalah? Kita meninggal dalam kondisi miskin, gak masalah. Saya benar di utang. Kan gitu. Tidak masalah kita meninggal di Mekah. Alhamdulillah. Gak masalah kita meninggal di Medina. Gak masalah kita meninggal bukan di rumah kita. Gak masalah. Yang menjadi masalah kalau kita meninggal dalam kondisi yang tidak Muslim, itu yang paling masalah. Maka status ini tidak boleh bergeser dalam kehidupan kita. Yaitu apa? Keimanan kepada Allah. Gak apa saya meninggal di Turki, gak masalah. Meninggal dalam kondisi duda, gak masalah. Yang masalah
jadi masalah adalah ketika kita meninggal tapi kondisinya tidak beriman. Naudzubillah, naudzubillah. Ini status yang kita pertahankan, dan itu diberitakan kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu yang pertama. Kalau kita pengen beruntung, bukan muflis, tapi beruntung, bangkrut, kita mendapatkan keberuntungan di akhirat, menjaga status kita. Kenapa? Karena dengan iman ini, seluruh yang kita lakukan insya Allah itu akan dihitung sebagai amal kebaikan. Ternyata ibadah itu bukan hanya soalan sholat, bahkan menyingkirkan duri dari tengah jalan itu dihitung pahala. Pahala ibadah itu adalah semua kebaikan yang diniatkan karena Allah, itu adalah ibadah. Dan itulah tujuan hidup kita. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya. Tidak aku ciptakan jin dan manusia. Tidak, sama sekali tidak aku ciptakan, kecuali itu berarti nggak ada opsi lain. Nggak ada tujuan lain kecuali beribadah. Berarti seluruh hidup kita itu harusnya untuk beribadah. Makan kita, nyapu kita, ngoseng-ngoseng, mbak-mbak, semua itu harus bernilai ibadah. Jadi jangan sampai pikiran kita nek sholat itu buat akhirat, nek kerja di dunia. Tapi Ustaz, hidup kan harus seimbang. Setuju. Tapi seimbangnya cuma tata pelaksanaannya, bukan tujuannya. Tujuannya adalah satu, akhirat. Tujuannya itu adalah satu, cuma tata pelaksanaannya yang harus seimbang. Yaitu apa? Waktunya sholat yo sholat, waktunya kerja ya kerja, itu seimbang. Tapi kerja yo untuk akhirat, ya sholat juga untuk akhirat, nyuci untuk akhirat. Maka kenapa kemudian Allah itu ngasih kemudahan pada kita untuk kemudian mendapatkan pahala? Masya Allah. Bahkan seorang sahabat namanya Sa'ad bin Mu'adz, seorang sahabat dari Madinah, Masya Allah, beliau itu kerjanya memecah batu, kerjanya memecah kayu dengan kampaknya. Rasulullah menyalami dia. Ketika disalami, Rasulullah kaget. Kenapa? Tangan saat ini sangat kasar banget, jadi sampai ngapal banget lah. Kemudian Rasulullah katakan, loh kok tanganmu kok kasar banget sih? Ngopo? Kira-kira begitu dalam bahasa kita. Ya Rasulullah, saya itu kerjanya mengayunkan kapak, kemudian mencari nafkah bagi keluarga saya. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, inilah tangan yang dicintai sama Allah. Tangannya kasar banget, dicintai sama Allah. Sekarang ibu-ibu cek tangan, apakah masih kapalan kau? Kalau masih halus, hati-hati. Nanti pulang, ya Allah, tangan kasar dicintai Allah. Nanti sampai pulang diparut. Maksudnya apa? Maksudnya adalah orang yang bekerja keras Allah cintai. Berarti bekerja keras itu dimensinya dunia atau akhirat? Akhirat. Dunia itu nanti bonusnya akhirat, Masya Allah. Ya. Bahkan Rasulullah kemudian memberikan kabar, ada dosa yang tidak bisa dihapus oleh sholat, oleh puasa, tetapi hanya terhapus oleh keringatnya, peluhnya orang yang bekerja. Ternyata bekerja keras itu menggugurkan dosa. Ya, tetesan keringat kita adalah gugurnya dosa itu, Masya Allah. Maka ibu-ibu yang kerjanya di AC, tolong kasihnya dimatikan. Maksudnya adalah kerja keras sungguh-sungguh di dalam mencapai atau memenuhi nafkah itu ternyata adalah cara ya yang mekanisme Allah untuk kemudian menggugurkan dosa hambanya. Maka sekarang jangan sampai memilah-milah. Ini nek kerja gundunya, nek sholat dua akhirat. Tidak semuanya ke akhirat, tapi pelaksananya harus seimbang. Kayak rel kereta api itu ada dua, tapi semuanya satu stasiun. Kanan kiri tetap satu stasiun. Ya, emang satu ke Surabaya, satu ke Jakarta kan enggak, ya. Maka yang namanya aktivitas semuanya harus niat ibadah karena Allah. Itu resep yang pertama. Menjaga status keimanan. Oh, status gimana Ustaz? Kalau ada tetangga kita baik banget,
Dia itu suka memberi kesana kemari, ya santunan yatim, tapi dia tidak beriman kepada Allah. Terus gimana Pak? Dia baik-baik Pak. Makanya banyak orang yang kemudian orang-orang sekuler mengatakan, ya Tuhan itu jahat, ada orang baik mau masuk neraka. Ya, kan ada orang yang baik dengan orang kok nggak beriman kok masuk neraka. Tuhan itu jahat. Sebentar, logika sederhana. Banyak orang yang bisa baik kepada manusia, kepada orang lain, tapi dia bisa baik sama Allah. Baik sama Allah cuma satu. Pertama adalah ngakui Allah Tuhan. Beriman dulu aja. Itu cara baik sama Allah. Banyak orang yang bisa baik ke tetangganya, tapi dia tidak bisa baik sama Allah. Ya, maka ketika kemudian sudah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itu stempel kalau kemudian semua amal kita akan gitu. Lalu bagaimana kemudian orang-orang yang sudah tidak beriman pada Allah nasibnya piye? Yuk kita kemudian lihat. Allah berfirman, walladzina kafaru a'maluhum kasarab. Sesungguhnya orang-orang yang walladzina kafaru, orang-orang yang kafir, orang yang tidak beriman pada Allah, maka amalnya kasarab, seperti debu yang berterbangan, nggak guna. Kenapa? Nggak ada stempelnya. Itu ada istilahnya, ada orang yang baik banget tapi tidak beriman kepada Allah. Itu kayak orang lomba lari, menang tapi lupa daftar. Wih, jangan kesel tenan gue. Kayak ada orang kuliah, wah, tiap hari dia masuk rajin bahkan nyapu kelas, tapi belas orang daftar neng kampusnya, dapat ijazah nggak? Lalu di mana keadilan Allah? Allah Maha Adil. Allah punya dua sifat, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman itu adalah Maha Adilnya Allah, Maha memberinya Allah kepada seluruh makhluk. Bahkan kalau kita lihat, mohon maaf, bahkan ada orang yang tidak beriman pada Allah, ada yang non muslim, ya, ada orang yang kemudian kafir, dia baik banget sama ibunya, sukses nggak? Sukses. Di dunia dia Allah berikan mudah. Kenapa? Ar-Rahman. Ya, orang yang bekerja keras, dia tidak beriman kepada Allah, tapi dia bekerja keras luar biasa, sukses. Sukses. Ar-Rahman, Allah kasih. Allah Maha. Ya, jangankan itu ya, yang namanya udara, matahari itu apakah hanya untuk orang yang beriman? Enggak, semua dapat. Mau nyembah batu, menyembah berhala, mau nggak puasa, mau tiap hari juling tetangga, tetap dikasih pahala. Tetap dikasih udara. Emang ada orang yang juling tiba-tiba udaranya berhenti? Kayaknya aku resor nafas sih. Matahari juga semua untuk umat manusia, udara semua untuk umat manusia. Kenapa? Ar-Rahman. Allah pun ngasih kepada semua. Walaupun nggak beriman, kalau dia berbakti pada orang tua, Allah balas spontan di dunia. Allah adil. Tapi beda keadilan nanti di akhirat. Ar-Rahim. Ar-Rahim itu adalah maka sayangnya Allah untuk orang yang beriman. Untuk yang beriman, ya, Masya Allah. Untuk orang yang beriman, Allah ngasih di dunia itu belum tentu Allah sayang, belum tentu. Karena dikasih belum tentu disayang. Contoh, ibu-ibu misalnya, ya ada cucunya, mungkin anaknya, mama mau mainan, mama beli sampai gulung-gulung di mall. Kemudian gue bilang, nah ini tinggal uangnya sedikit, gak cukup, pokoknya belikan. Tiba-tiba gue bilang, yaudah tak belikan. Ya tak belikan, tak bayar nanti. Itu kasihnya karena marah atau karena sayang? Marah. Ada seorang anak bilang, mama mau main bensin. Ibu kasih gak? Kenapa gak dikasih? Karena sayang. Gak ngasih bensin karena sayang. Kalau dunia dikasihkan umat manusia itu tanda sayangnya Allah, harusnya Korun paling disayang, harusnya Fir'aun paling disayang. Nyata. Kenapa? Bagi Allah dunia itu tidak ada dikasih. Ya, maka Ar-Rahman, jangankan kita cicak itu dikasih.
Cicak-cicak di dinding diam-diam merayap. Cicak kerjanya apa? Di dinding merayap diam-diam. Kalau boleh protes, cicak itu adalah makhluk paling protes. Ya Allah, ya Allah, aku kerjanya merayap di dinding diam-diam Tuhan. Ya, aku hanya bisa merayap sementara makananku semuanya terbang. Ya Allah, laron, lalat, nyamuk terbang semua. Aku gak punya sayap ya Allah. Ya Allah, terus salah desain. Gimana ya Allah? Tenang, lagunya masih ada lanjutannya. Cicak-cicak di dinding diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, lalu ditangkap. Yang datang nyamuk apa cicak? Cicak itu cuma sampingnya waktunya. Cicak merayap ya, siap. Di dinding loh, siap. Diam jangan rame, siap. Dia merayap di dinding gitu. Datang gitu. Pokoknya cicak itu cuma sampingan. Ini lagu tentang akidah loh, luar biasa. Tidak jadi. Ya. Cicak yang dibilang lupa aja, ternyata apa? Allah jamin itu. Makanya itu Ar-Rahman. Kalau Ar-Rahim adalah sayangnya Allah untuk orang-orang yang kemudian beriman dan bertakwa kepada Allah. Maka jangan diragu, ya Ustaz, kenapa ya tetangga saya itu nggak pernah sholat, tetangga saya nggak pernah puasa, tapi bisnisnya lancar. Nah, itu urusan dunia. Sementara rajin sholat, ternyata apa kok rasanya kok URP kok kegelarung-gelarung gitu ya. URP kok kemudian gak sengsara. Tenang, Allah itu adil. Allah itu adil. Ya. Yang pertama, kalau kita mau beruntung, jaga status keimanan kita. Karena itu akan menghantarkan bagi setiap amal kita dicatat sama Allah. Maka ketika ngoseng-ngoseng, Bismillah, pahala. Ketika kucek, Bismillah, pahala. Ya, ketika salaman sama suami, Bismillah, pahala. Masya Allah, semua jadi pahala. Semua jadi pahala. Jadi jangan sampai hanya mengandalkan sholat kita, tapi setiap langkah kita, semua insya Allah bisa jadi pahala. Jadi yang pertama. Yang kedua, gimana supaya kita beruntung? Ya, maka ayat surat Al-Imran tadi, ya, 100 berapa tadi? 102 dilanjutkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa dhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah dan jangan bercerai-berai. Berpegang teguh pada tali Allah itu adalah berpegang teguh pada syariatnya Allah. Ya, berpegang teguh kepada hukum-hukumnya Allah. Mentaati apa yang Allah perintahkan. Ya. Kemudian jangan bercerai-berai. Berarti perintah yang pertama tadi tentang individu, perintah yang kedua itu kalau bercerai-berai berarti tentang jamaah. Kita kalau dalam bahasa anak kekinian, kita harus punya circle yang baik dan efeknya luar biasa. Rasulullah itu punya kebiasaan yang bagus sekali, yaitu apa? Mempersaudarakan orang-orang yang sudah masuk Islam. Rasulullah tidak pernah membiarkan orang yang sudah convert atau masuk Islam dibiarkan hidup sendiri, nggak pernah. Pasti Rasulullah kemudian akan mengajak dia hidup berjamaah, nggak sendiri. Seperti misalnya Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi, ya. Kemudian misalnya Abu Ayyub Al-Ansari dengan Uqbah. Masya Allah, sering kali Rasul itu mempersaudarakan kaum muslimin, kaum Ansar dengan kaum Muhajirin, dipersaudarakan. Kenapa? Itulah salah satu keunikan, itulah salah satu kemuliaan dalam Islam, yaitu jangan pernah hidup sendiri-sendiri, harus punya teman yang baik. Bahkan kemudian masyhur dikatakan, ya, seseorang tergantung siapa temannya. Teman itu luar biasa efeknya, Masya Allah. Jangan berpegang teguh pada tanah Allah dan jangan bercerai-berai. Hiduplah berjamaah. Kenapa? Kemaksiatan itu mudah kalau kita sendirian.
mudah menggoda kita kalau sendirian. Ya. Maka ada yang mengatakan bahwa domba yang dimakan oleh serigala adalah domba yang terlepas dari rombongannya. Istilahnya. Jadi mendo, ya, domba yang kemudian gampang diterkam oleh serigala adalah domba yang lepas dari rombongannya. Artinya apa? Dia sendiri. Maksiat itu lebih gampang kalau kita sedang sendirian. Tapi kalau pas berjamaah kayak gini, pikiran kita itu ya terpengaruh dengan kekhusyukan yang lain. Ya, terpengaruh dengan aura yang dibangun di dalam circle ini. Ya. Jadi pentingnya hidup berjamaah atau punya circle atau punya teman yang baik. Efeknya bagaimana? Masya Allah. Pertemanan yang baik. Maka dijelaskan oleh para ulama, besok akan ada orang-orang yang di akhirat antara pahala dan dosanya sama. 50 sama dia. Kemudian mereka ditempatkan di sebuah tempat yang mereka bingung. Surga nggak kelihatan, neraka juga mereka sudah merasa takut luar biasa, bingung harus kemana. Kenapa? Karena 50-50 bingung. Dalam kondisi bingung seperti itu, maka kemudian Rasulullah memberi kabar kepada kita semua bahwa besok orang-orang yang 50-50 ditempatkan di tempat yang tertentu itu kemudian akan datang temannya. Yang dia temannya itu akan bilang begini, ya Allah, jangan biarkan fulan dan fulan, ya Allah, jangan biarkan dia Engkau masukkan dalam surga, ya Engkau masukkan dalam neraka, ya Allah, masukkan dia dalam surga, ya Allah, karena dia pernah sholat bersama. Jangan masukkan dia ke dalam neraka, ya Allah, karena dia pernah satu majelis taklim. Jangan masukkan dia ke dalam neraka karena dia pernah mengingatkanku untuk berangkat haji. Jangan masukkan dia ke dalam neraka karena dia pernah WA aku, ya Allah, untuk ingatkan sholat duha. Dan ketika itu aku sholat duha karena ajakan dia. Maka ya Allah, jangan masukkan dia ke dalam neraka itu. Dia adalah temanku yang baik. Ternyata Bunda Basma, mulai hari ini monggo dilihat teman kanan kiri depan belakang. Mungkin bisa jadi bukan karena sholat kita, bukan bisa jadi bukan karena puasa, tapi mungkin karena teman di samping kanan kiri kita di majelis, mungkin mereka yang nanti akan menarik kita ke dalam surga. Maka mulai hari ini kalau kita memandang teman kita, pandanglah mereka dengan pandangan akhirat. Ya Allah, dia adalah penolong, ya Allah. Ya Allah, dia adalah sahabatku yang baik, ya Allah. Maka ketika ada teman mengatakan, ayo ngaji, jangan lupa besok ada kajian. Maka teman-teman kemudian ibu sekalian berterima kasih, ya Allah, temanku baik banget. Pertemanan di akhirat, pertemanan dalam Islam itu tidak hanya di dunia, tapi bahkan sampai di akhirat. Maka hari ini pun juga sama, saya minta wajah saya mungkin agak sedikit membosankan, wajah saya mungkin menyebalkan, tolong diingat-ingat. Dengan ini saya ketok palu, saya mengatakan kepada bunda-bunda sekalian, saya mencintai bunda-bunda sekalian karena Allah. Amin ya Allah. Moga-moga dengan seandainya nanti kemudian saya masuk surga duluan, bismillah, saya akan menyebut satu persatu bunda-bunda sekalian. Atau sebaliknya, kalau bunda-bunda nanti masuk surga duluan, tolong ingat-ingat saya. Ya Allah, jangan masukkan saya ke dalam neraka. Dia pernah ngaji, dia pernah mengingatkan, ya Allah, kalau bunda-bunda ternyata sudah dimasukkan dalam surga dan saya nggak ada, tolong saya dicari. Siapa tahu saya di surga yang paling atas. Sombong banget. Siapa tahu tidak bisa dilihat dalam neraka, maka tolong saya selamatkan. Inilah kenapa
tema pagi hari ini adalah temanku sungai. Gak bisa kita mengandalkan puasa kita, gak bisa kita mengandalkan sholat kita. Tapi insya Allah salah satu bekal yang sangat indah yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita adalah hadirnya orang-orang yang selalu mau mengingatkan kita di dalam ketaatan. Maka pegang tangannya erat, eratkan tali silaturahim, jangan sampai kemudian berpecah belah. Kenapa? Bisa jadi teman kita lah yang akan menarik kita untuk ke dalam surga. Amin ya Allah. Maka kalau sudah status kita jaga, keimanan kepada Allah kita jaga, kemudian semua amal kita kaitkan dengan iman kita sehingga semua menjadi ibadah, kemudian berikutnya jagalah hubungan antara kita dengan teman kita dengan pertemanan yang baik. Pertemanan yang baik itu seperti apa? Para ulama menjelaskan, teman yang baik adalah ketika kita memandang dia, kita langsung ingat akhirat kita. Kita memandang dia, kita langsung ingat Allah. Jangan ketika memandang dia, memandang dia julid, Jadi setiap memandang teman kita, maka yang hadir dalam hati kita adalah akhirat, ketaatan. Ketika memandang ibu-ibu panitia juga, kapan bu kita kajian lagi? Itu berarti apa? Itu adalah teman yang baik. Maka benar sekalian, itulah kajian kita di pagi menjelang siang ini. Semoga-moga apa yang saya sampaikan bisa menjadi nasihat untuk saya pribadi khususnya, dan juga bisa bermanfaat untuk kebaikan kita dunia dan akhirat. Amin. Dan berikutnya langsung kita tutup dengan doa. Baik, sudah sekalian, mari kita tutup kajian pada siang hari ini dengan menundukkan kepala sejenak, berdoa kepada Allah. Ini adalah bulan yang mustajab, waktu yang mustajab. Tapi sebelum berdoa, dua hal kita perhatikan. Satu, berdoa tidak langsung minta rezeki, tidak langsung minta anak yang soleh, tidak langsung minta menantu yang soleh, enggak. Doa itu adalah minta ampun sama Allah, ngaku salah. Ya Allah, aku salah. Ya Allah, aku banyak dosa. Itu yang pertama. Jadi ngaku salah. Yang kedua, bersolawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Maka mari saudara sekalian, kita awali doa kita di kesempatan ini dengan bukan bersena, yakinlah, jangan pernah ragu, yakinlah bahwa doa kita dikabulkan. Kita awali dengan baca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujib da'wat ya qadir hajat. Ya Allah, kami yang hidup saat ini adalah hamba-Mu yang penuh dengan dosa, maka ya Allah, ampunilah dosa kami. Ampunilah dosa lisan kami, di mana ya Allah ketika Engkau berikan lisan kami tidak bisu ya Allah, kami bisa bicara ya Allah. Tetapi terkadang yang keluar dari lisan kami adalah kata-kata yang kasar kepada pasangan hidup kami, kata-kata yang kasar kepada kami, kata-kata yang kasar kepada kami, maka kami mohon ya Allah, ampunilah dosa lisan kami. Dengan lisan ini kami pernah bertengkar dengan pasangan kami, dengan lisan ini kami pernah membentak anak kami ya Allah, maka kami mohon ampunilah dosa lisan kami. Dan kami mohon ya Allah, lembutkanlah kata-kata yang keluar dari lisan kami. Lindungilah kami dari kata-kata yang kasar itu, dan dekatkan kami dengan kata-kata yang lembut, nasihat pembina kami. Ya Allah, memberikan telinga kepada kami. Tetapi terkadang ya Allah, ketika ada orang menasihati kami, tetangga kami, teman kami, ustaz kami, ketika menasihati kami sering tutup telinga kami dengan kesombongan kami. Kami kemudian merasa paling benar, maka kami mohon ya Allah, ampunilah dosa telinga kami. Ya Allah, kami mohon kepada-Mu ya Allah, Kau berikan mata, Kau berikan kepala, Kau berikan tangan,
kaki, semua tubuh ini ya Allah. Sungguh tubuh kami ini penuh dengan dosa ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, setiap hari kami mohon kepadamu ya Allah. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa zidatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hadin 'alaina fi syakaratil maut wa najata minan nar wa afina hisab. Ya Allah, kami mohon ya Allah, kuatkanlah dan tetapkanlah iman Islam ini selama hidup kami ya Allah. Semoga ketika Kau panggil kami ya Allah, maka Kau panggil dalam kondisi husnul khotimah ya Allah. Engkau panggil kami dalam kondisi beriman kepadamu ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, kuatkanlah lisan kami ya Allah. Ketika Engkau panggil kami, maka kalimat terakhir yang kami ucapkan adalah kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kami mohon ya Allah, kami ingin mengakhirkan kehidupan kami ya Allah dengan kalimat paling mulia ya Allah. Ya Allah, kami mohon ya Allah, kabulkanlah doa kami ya Allah. Ya Allah, setiap hari kami mohon kepadamu ya Allah, Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, kami mohon ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tua kami ya Allah. Orang tua kami yang sudah meninggal ya Allah, maka kemudian ya Allah, tempatkan dia di surga ya Allah. Ampuni semua kesalahannya ya Allah, dan terimalah seluruh amalnya ya Allah. Bagi orang tua kami yang masih hidup ya Allah, maka sehatkan mereka ya Allah. Kuatkan mereka untuk terus beribadah kepada-Mu ya Allah. Dan jika Engkau panggil mereka ya Allah, maka panggillah mereka dalam kondisi husnul khotimah ya Allah. Ya Allah, kami setiap hari mohon kepadamu ya Allah, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solehah ya Allah. Dimana ketika mungkin kami meninggal duluan ya Allah, maka anak-anak kami akan membacakan Quran untuk kami ya Allah. Anak-anak kami setiap hari akan berdoa untuk kami ya Allah. Anak-anak kami akan memintakan ampun kepada kami ya Allah. Ya Allah, kami mohon ya Allah, jagalah anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, solehkanlah anak-anak kami ya Allah. Kuatkan anak-anak kami dalam kebaikan dan jauhkan anak-anak kami dari keburukan ya Allah. Ya Allah, kami juga punya doa ya Allah. Kami punya teman ya Allah, kami di depan belakang kami ya Allah. Kami mohon, ikatlah hati kami dengan ikatan yang baik. Ikatlah persaudaraan ini dengan tali yang baik ya Allah. Kami tidak ada kepentingan yang lain kecuali kami ingin beribadah bersama-sama ya Allah. Kami ingin ya Allah, saat nanti kami sudah meninggal di akhirat nanti ya Allah, semoga kami bisa saling tolong-menolong untuk kemudian ke surga ya Allah. Ya Allah, maka jauhkan kami dari perasaan ya Allah. Jauhkan kami dari fitnah antara kami ya Allah. Jauhkan kami dari iri dan dengki di antara kami ya Allah. Dekatkan kami dengan kelembutan hati ya Allah. Ikatlah kami dengan ikatan yang baik ya Allah. Sungguh kami di sini berkumpul hanya untuk beribadah kepada-Mu. Ya Allah, tiap hari kami mohon kepada-Mu ya Allah. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ihdinas siratal mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah wa a'udzu bika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim, tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Ya Allah, kami mohon ya Allah, semoga Ramadan ini bukan Ramadan terakhir bagi kami. Ya Allah. Semoga Kau berikan malam Lailatul Qadar kepada kami ya Allah. Semoga Kau terima setiap puasa, setiap haus, setiap lapar dan semua apa yang kami lakukan di dalam bulan Ramadan ya Allah. Dan kami mohon semoga nanti di hari raya Idul Fitri ya Allah, kami mohon semoga kami lahir dalam kondisi suci, bersih dari dosa ya Allah. Maka kami mohon Allah, istiqomahkan kami dalam kebaikan ya Allah. Ya Allah, kami mohon ya Allah, kabulkanlah doa kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian sekalian, semoga doa kita dikabulkan.
Dan sebelumnya saya serahkan kepada Bunda MC. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada kekurangan dari saya, kalau ada kelebihan tolong dikembalikan ya. Demikian saya tutup dengan satu pantun. Kumpat diculisakan menawi lemah yang ngapunten. Tayek diremut-remut rembuk ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.